Siap-siap pemerintah akan memindahkan 4.100 aparatur sipil negara atau ASN di akhir tahun 2025 ini. Hal itu dipastikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono saat rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPR RI pada Selasa 25 November seperti dimuat TV Parlemen. Basuki menegaskan pembangunan ibu kota baru telah memasuki fase kedua didukung penuh oleh peraturan presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 yang menjadi payung hukum dan politik. Dengan target menjadi ibu kota politik pada tahun 2028, IKN kini bergerak dalam kecepatan tinggi tak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga regulasi dan ekosistem sosial. Kata Basuki ada 3 hal dalam Perpres yang ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di mana ibu kota Nusantara akan ditetapkan sebagai kota politik yang akan ditetapkan Prabowo pada 2028 mendatang. Sehingga sedari akhir tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB akan mulai memindahkan ASN ke IKN. Tercatat akan ada 1.700 ASN hingga 4.100 ASN yang akan dipindahkan di gelombang pertama pemindahan ibu kota Indonesia kali ini, di mana saat ini cakupan layanan kota cerdas di IKN sudah terbangun 25%. Saat ini kata Basuki, pihaknya telah menyediakan prasarana perkantoran dan huniannya. Sementara itu dimuat kompas.com, para ASN yang dipindahkan tersebut berasal dari 16 kementerian lembaga atau KL yang menjadi pendukung langsung IKN seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan hingga Bank Indonesia. Ke-16 KL ini telah mengirimkan surat penugasan untuk ASN. Untuk keperluan pemindahan tersebut, otorita telah menyiapkan hunian dan perkantoran, sementara guna menampung gelombang pertama ASN yang akan berada di Penajem Pasar Utara atau PPU sebelum pindah ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Evaluasi dan proyeksi program kerja otorita IKN 2026, kami pertama-tama ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI beserta stakeholders-nya dari BKN, dari Pak Wamen ATR, Wamen Dagri, Wamen PAN RB, dan seluruh jajaran dalam kunjungan kerja ke IKN tanggal 10 sampai 12 November yang lalu dalam acara evaluasi, monitoring dan evaluasi. Tentunya kunjungan kerja ini memberikan semangat pada kami, karena ternyata kami diperhatikan penuh oleh Komisi 2 DPR RI ini. Bapak sekalian yang kami hormati, termasuk juga Pak Mendagri Arya Bima yang datang dengan membawa Asosiasi Lari Trail Indonesia yang mengadakan lari di IKN. Terima kasih Bapak kunjungannya. Bapak sekalian yang kami hormati, lanjut. Jadi keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN sebetulnya ini hampir mirip seperti yang kami laporkan pada saat kunjungan kerja, namun hanya nanti ada tambahannya sedikit tentang evaluasinya. Ya, kebetulan ini ada Menpan RB, ada Pak BKN, ada Mendagri, sehingga kami laporkan bahwa keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN didasarkan digas lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 79 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang ada 3 hal. Yang pertama adalah Nusantara sebagai ibu kota politik akan ditetapkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2028. Untuk itu kami ditugasi untuk 2 hal. Pertama, terbangunnya KIPP IKN tahun 2025 sampai 2028 ini khususnya menyelesaikan komposisi atau ekosistem yudikatif dan legislatif. Di sana juga sudah ada target-targetnya. Kemudian yang kedua adalah mulainya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, yaitu mulai pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700 sampai 4.100 orang yang dimulai pada tahun 2025 ini. Dan kami sudah siapkan semua
prasarana perkantoran maupun huniannya. Lanjut, saya kira ini agak jadi pembangunan IKN dibagi menjadi 9 klaster dari kawasan inti pusat pemerintahan sampai pusat perikanan terpadu yang 9. Sekarang ini sesuai dengan Perpres 79 tahun 2025 tadi, kita fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang harus selesai akhir 2027 atau semester 1 tahun 2028. Lanjut, ini sudah kami dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri dengan penegasan batas wilayah IKN yang sudah disepakati bersama dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kota Balikpapan. Di sini disepakati adanya luasan 7 kecamatan, 54 desa dan kelurahan yang masuk pada delineasi IKN dengan total luas sementara 252.726 hektar yang berpenduduk 147.000 jiwa atas sensus yang sudah dilakukan bersama dengan BPS. Untuk itu kami mohon kepada Bapak-Bapak Menteri dalam Wamen untuk bisa segera menetapkan ini melalui keputusan Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak sekalian yang kami hormati, tahapan pembangunan IKN berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2022, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2045. Jadi ada 5 tahapan. Yang sudah diselesaikan adalah tahun 2020 sampai 2024 berupa kawasan eksekutif, berupa perkantoran-perkantoran eksekutif dan huniannya. Kemudian pada sekarang ini kita sudah masuk pada tahapan kedua untuk pembangunan KIPP tadi. Nanti akan kami laporkan selanjutnya. Kemudian sampai dengan tahun 2045 nanti. Lanjut. Lupa subscribe ya.